seperti yang kita ketahui, gigi dan mulut merupakan bagian tubuh yang sangat penting bagi manusia. Kesehatan gigi dan mulut sangat berperan penting bagi seluruh kesehatan tubuh karena mulut merupakan saluran awal pencernaan makanan sebelum masuk ke lambung. Gigi dan mulut merupakan tempat masuknya kuman dan bakteri sehingga kemungkinan besar dapat mengganggu kesehatan organ tubuh yang lainnya. Penanganan penyakit gigi dan mulut harus segera ditangani dengan cepat dan benar. Yang pertama menurut saya adalah kebiasaan malas menggosok gigi. Akibat malas menggosok gigi sangat berdampak terhadap terjadinya karies gigi dan menyebabkan gigi berlubang. Yang selanjutnya sering kebiasaan mengunyah es. Nah, kebiasaan mengunyah es ini atau mengunyah es batu ini dianggap sebagian orang tidak berbahaya. Namun sebenarnya mengunyah es batu dapat merusak gigi. Mengunyah zat keras seperti es batu dapat merusak lapisan gigi dan membuat gigi lebih sensitif. Selanjutnya adalah kebiasaan seringnya merokok. Nah, merokok tak hanya membuat gigi bisa menjadi kuning dan menyebabkan penyakit gusi. Meskipun telah terbukti dapat menyebabkan munculnya berbagai kondisi patologis secara sistemik maupun lokal dalam rongga mulut, tetapi kebiasaan merokok ini sangat sulit untuk dihilangkan. Sebab yang sering melatar belakangi ketakutan masyarakat untuk memeriksakan kesehatan gigi ke dokter gigi yaitu seperti takut dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh prosedur medis. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa peralatan yang digunakan saat tindakan pemeriksaan itu sangat menyakitkan. Yang selanjutnya memiliki pengalaman buruk saat memeriksakan kesehatan gigi ke dokter gigi. Pengalaman traumatik pada saat kecil atau masa remaja dapat menjadi penyebab utama rasa takut dan cemas pada orang dewasa saat ke dokter gigi. Yang selanjutnya, pandangan masyarakat mengenai dokter gigi yang keras, kurang sabar, kurang menunjukkan kehangatan dan perhatian dapat menyebabkan timbulnya kecemasan pada masyarakat itu sendiri. Cara sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi di rumah dalam menjaga kesehatan gigi, yang itu tentunya yang pertama rutin atau rajin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam hari setelah makan malam. Selanjutnya menggunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi yang sulit dijangkau oleh sikat gigi. Selanjutnya menggunakan obat kumur untuk menambah kesegaran mulut asalkan jangan berlebihan atau sampai tertelan. Yang selanjutnya menjaga pola makan yang sehat. Penting untuk menghindari makanan-makanan yang mengandung zat-zat perusak gigi yang dapat menempel di gigi dan dapat melubangi gigi tersebut. Kecemasan adalah suatu keresahan atau perasaan ketidaknyamanan yang ditandai oleh suatu respon autonomis yang dialami oleh individu. Ada juga rasa kekhawatiran yang merupakan dari suatu antisipasi dari bahaya atau ancaman. Pertama, respon perilaku. Hal yang muncul ketika mengalami kecemasan adalah sikap menghindar, gelisah, lari dari permasalahan, peningkatan kewaspadaan, tremor, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah respon afektif, di mana individu akan merasa tegang, malu, waspada, dan mati rasa, serta mengalami ketidaksabaran dan kekhawatiran. Peran orang tua dalam mengatasi kecemasan anak sangat penting, di mana orang tua berperan sangat penting dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan kecemasan anak. Misalnya, orang tua ketika anak-anaknya mengalami kecemasan, orang tua tidak boleh merasa cemas, sehingga tidak saling mentransfer energi kecemasan terhadap orang tua dan si anak.
Selanjutnya, orang tua juga patut mendampingi anak ketika anak merasa cemas. Misalnya, orang tua memberikan contoh-contoh positif bagaimana cara untuk mengatasi kecemasan yang dialami oleh anak. Contohnya, misalnya orang tua memberikan video-video cara mengatasi kecemasan ataupun melakukan contoh konkret cara mengatasi kecemasan yang tepat. Selanjutnya adalah orang tua membimbing anak untuk melakukan hal-hal yang positif untuk mengurangi kecemasan anak. Misalnya ketika anak dapat mengurangi kecemasannya dengan melakukan hal-hal yang positif, orang tua langsung memberikan reward seperti memberikan pujian ataupun hal-hal yang menyenangkan yang disukai oleh anak. Bagaimana sih cara kita untuk mengurangi atau mengatasi kecemasan pada masyarakat ketika pergi ke dokter gigi atau melakukan pemeriksaan gigi? Pertama-tama kita bisa melakukan relaksasi sederhana. Dengan melakukan relaksasi sederhana seperti menarik nafas, menghembuskan nafas sebanyak 10 kali ataupun lebih dapat mengurangi kecemasan dan ketegangan yang kita rasakan. Selanjutnya adalah dengan merubah persepsi-persepsi negatif tentang dokter gigi, dimana ketika kita merubah persepsi-persepsi negatif menjadi persepsi yang lebih positif akan mempengaruhi perasaan dan perilaku kita untuk pergi ke dokter gigi. Misalnya kita bisa melihat tayangan-tayangan yang positif tentang terkait dengan dokter gigi sehingga akan mempengaruhi persepsi kita dan perasaan kita, lalu memunculkan perilaku untuk mau pergi ke dokter gigi untuk memeriksakan kesehatan gigi kita. Selanjutnya adalah tidak mendengarkan omongan-omongan orang lain tentang pemeriksaan ke dokter gigi, karena pemeriksaan satu orang dengan orang lain tidaklah sama, sehingga akan mengurangi kecemasan kita. Selanjutnya adalah kita bisa berdiskusi dengan dokter gigi terkait dengan kecemasan kita, dimana ketika kita akan melakukan diskusi maka dokter juga akan memberikan saran-saran dan penguatan terkait dengan kesehatan gigi kita sehingga akan mengurangi kecemasan kita. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut yaitu dengan penggunaan obat kumur. Penggunaan obat kumur dapat mengurangi jumlah kuman dan patogen yang terdapat dalam rongga mulut. Beberapa kandungan obat kumur yang terdapat di pasaran yaitu seperti chlorhexidine, povidone iodine, dan fluoride. Chlorhexidine dipercaya sebagai obat kumur yang mampu mengurangi pembentukan plak dan menghambat pertumbuhan plak. Fluoride dan zinc memiliki karakteristik mampu bekerja dengan cara menghambat metabolisme bakteri plak yang dapat menyebabkan kematian bakteri pada plak. Sedangkan povidone iodine memiliki kemampuan sebagai bahan bakterisidal maupun fungisidal. Contoh obat kumur yang beredar di pasaran. Yang pertama yaitu Listerine mouthwash yang mengandung berbagai zat aktif seperti eukaliptol, mentol, metil, salicilat, dan timol, sehingga dapat mencegah dan mengurangi flek dan radang gusi. Kemudian yang kedua ada betadine mouthwash, yaitu obat kumur antiseptik dengan kandungan povidone iodine 1% untuk rongga mulut. Dan masih banyak lagi obat kumur lainnya. Penggunaan obat kumur yang baik dan benar. Yang pertama, pastikan untuk memeriksakan obat kumur jika sudah terdaftar pada BPOM atau Badan Pengawas Obat dan juga Makanan. Yang kedua, gunakan obat kumur sehari sekali sebelum tidur atau setelah menyikat gigi. Yang ketiga, gunakan sebanyak 20 ml atau setara dengan 4 sendok teh sekali pakai. Yang keempat, gunakan obat kumur selama semenit. Dan selama berkumur, pastikan cairan menjangkau seluruh area mulut, kemudian buang setelah memakai obat kumur. Yang kelima, jangan mengkonsumsi makanan ataupun minuman selama 30 menit setelah memakai obat kumur. Namun, jika dalam penggunaan jangka panjang, obat kumur dapat mengakibatkan efek samping, yaitu ada perubahan warna gigi, restorasi membran mukosa, peningkatan pembentukan kalkulus, gangguan pengecapan, sensasi rasa terbakar, dan iritasi mukosa.